Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, video kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memasak puding. Teret. Jangan salah ya. Kita tidak akan tahu bagaimana cara memasak puding, tetapi kita akan belajar ilmu pengetahuan baru. Kalian penasaran kan? Nah, langsung saja anak-anak. Cara memasak puding ini berkaitan erat dengan salah satu teks yang ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ayo tebak, teks apa? Yap, betul banget, yaitu teks prosedur. Jadi Bu Yuni hari ini akan membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur di sini adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara berurutan sehingga keinginan dan tujuan segera tercapai. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Ada 2 poin penting. Yang pertama, melakukan sesuatu. Yang kedua, membuat sesuatu. Kedua poin ini sangatlah penting. Kenapa? Karena dengan adanya kedua poin ini, tes prosedur dibuat agar kita tidak salah melakukan prosedur kerja atau kita bisa membuat prosedur yang diberikan. Selanjutnya ada macam-macam teks prosedur. Ada 3 macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Yuni akan menjelaskan satu persatu 3 macam prosedur. Dari yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana di sini adalah merupakan prosedur kerja yang dilakukan 2 atau 3 aksi atau langkah-langkah saja. Contohnya, cara menggunakan kipas angin. Yang kedua, cara menyalakan televisi. Yang ketiga, cara menyalakan kompor. Nah, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh dari teks prosedur sederhana. Cuman ada 2 atau 3 aksi saja. Bisa yang pertama bisa tujuan, yang kedua langkah-langkah kerja, yang ketiga penegasan ulang atau penutup. Kalau yang ketiga ini, penegasan ulang atau penutup ini secara bersifat opsional, bisa ada, bisa juga tidak. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks di sini teks prosedur yang di dalamnya ada aksi atau langkah-langkah yang lebih panjang dan mendetail dan terperinci.
itu kompleks. Di dalamnya itu kompleks. Ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penutup atau penegasan ulang, itu kompleks secara terperinci. Nah, contohnya apa? Contohnya cara membuat nasi goreng. Nah, cara membuat nasi goreng di sini ada yang pertama ada tujuannya, yang kedua alat dan bahannya apa, yang ketiga langkah-langkah kerjanya, dan yang keempat ada penutup atau penegasan ulang. Nah, penutup atau penegasan ulang di sini boleh bersifat opsional. Yang disebut opsional di sini adalah bisa dipakai atau tidak, bisa ada, bisa tidak. Itu adalah opsional. Penutupnya atau penegasan ulangnya bisa dipakai atau bisa tidak dipakai. Nah, yang kedua contohnya ada pembuatan jus. Yang ketiga adalah membuat layang-layang dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol di sini merupakan prosedur aksi atau tata cara atau juga langkah-langkah kerja yang tidak terlalu rumit sehingga bisa dipahami. Contohnya apa? Yang pertama ada pembuatan KTP, yang kedua pembuatan rekening, yang ketiga pembuatan SKCK. Itu adalah ketiga contoh dari teks prosedur protokol. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama berisi langkah-langkah. Yang kedua disusun secara informatif atau menerangkan, bisa juga memberikan informasi. Yang ketiga adalah dijelaskan secara detail. Yang keempat bersifat objektif. Bersifat objektif di sini bersifat yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang kelima, langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Langkah-langkahnya itu berkelanjutan dan diikuti penjelasan. Yang keenam, menggunakan syarat atau pilihan. Biasanya ditemukan kalimat jika, apabila, dan seandainya. Yang ketujuh adalah bersifat universal. Universal di sini bersifat menyeluruh. Yang kedelapan bersifat aktual dan akurat. Aktual di sini bersifat nyata, sedangkan akurat di sini bersifat sebenarnya. Dan yang kesembilan adalah bersifat logis. Bersifat logis di sini bersifat benar dan masuk akal. Nah, dari penjelasan Ibu di sini, apakah kalian sudah paham dari penjelasan teks prosedur tadi? Kalau sudah paham, Ibu akhiri dan ketemu Bu Yuni di pembelajaran daring selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.
saja.